Shalom, selamat siang teman-teman. Wah, lemes banget nih. Shalom, selamat siang. Anybody home? Oke. Teman-teman, bulan ini tema kita di EYC itu Killing Your Kryptonite. Siapa yang sudah nonton Superman? Ada? Wah, Superman versi yang tahun 80-an mungkin, kalau nggak nonton yang Superman yang barusan. Ya, kita tahu lah Superman punya punya satu weakness, punya satu kelemahan tuh kryptonite. Ya, batu warna hijau itu banyak banget tuh. Ya, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang kuning, udah kayak Thanos ya. Ini Superman apa Thanos, nggak apa ya teman-teman ya. Mungkin kriptonya bedanya warnanya beda-beda ya. Nah, teman-teman, bulan ini kita akan ngomong soal kryptonite, kita ngomong soal weakness. Nah, kita ada beberapa minggu, tapi yang efektif mungkin 2 minggu. Minggu ini dan mungkin nanti minggu ke terakhir ya. Ada Kak Santi di situ akan ngobrol soal salah satu weakness, salah satu kryptonite yang tadi sempat dibahas sama Cis tentang money ya. Hari ini saya akan bahas tentang kryptonite yang seringkali terjadi di anak-anak muda. Ya teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana handle your kryptonite. Nah sebenarnya topik ini itu sesuai dengan core value yang kita bangun di EYC, yaitu destiny teman-teman. Nah kita berharap setiap anak muda itu mengerti tujuan hidup mereka. Bagaimana mereka melangkah, mereka mau jadi seperti apa. Saya percaya setiap kita diciptakan oleh karena sebuah tujuan. Yang setuju bisa katakan amin. Amin. Kalian diciptakan bukan karena kebetulan. Sekalipun kalian ya dalam tanda kutip mungkin kejadiannya ajaib ya. Tiba-tiba lahir dari batu. Oh enggak teman-teman ya. Itu Song Gukong ya teman-teman ya. Lahir dari batu. Sekalipun kondisinya kalian bukan lahir dari orang tua yang mungkin sah. Apapun kondisi kalian sekali lagi Tuhan punya tujuan buat kehidupan kalian. Coba sama-sama katakan dengan saya, Tuhan punya tujuan buat hidup saya. Lihat kanan kirimu bilang Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Wah, ya, yang ganteng itu, yang cantik itu, ya Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Nah teman-teman, seringkali tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita bisa kita dapatkan dengan mudah atau kita ketemu dengan gampang, tapi ada yang sulit sekali untuk menemukan tujuan hidupnya yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Yang sampai hari ini yang mungkin usianya sudah kepala 3 kalau ada di tempat ini misalnya ya, yang masih bingung dengan tujuan hidupnya ada nggak? Mungkin ada. Ada yang umurnya 16 tahun di tempat ini atau mungkin 17 tahun yang sudah menemukan tujuannya dan mengerjakan tujuannya. Itu puji Tuhan banget. Setiap kita punya fase-fase yang berbeda dalam menemukan tujuan hidup kita dan mengerjakannya. Ya, tapi saya percaya sekali lagi ada satu hal yang membuat kita kenapa sulit untuk menemukan tujuan hidup kita atau menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita mengizinkan kryptonite yaitu sisi kelemahan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau teman-teman tahu nonton Superman, saya percaya kita semua pernah nonton Superman, apapun film versinya yang kalian tonton mau animasi, mau kartun ya, mau mungkin ludruk kalau ada ludruknya ya Superman-nya ya. Apapun itu versinya di Avenger dan sebagainya ada Superman di situ. Apapun itu kalian pasti ngerti bahwa salah satu kelemahan Superman adalah di kryptonite itu ya. Dia adalah manusia super, betul. Dia manusia yang sepertinya nggak punya celah, nggak punya sisi lemah. Tapi ternyata itu yang menarik banget. Tokoh Superman ini dikasih kelemahan, yaitu kryptonite. Nah, menarik banget apakah kita ini bisa seperti Superman? Bisa banget. Ya, kita bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak punya kelemahan sama sekali. Tetapi lihat ini, sekali lagi kita semua waktu punya tujuan hidup, iblis nggak suka kalau kita menemukan. Tahukah teman-teman bahwa sebenarnya yang paling ditakutkan oleh iblis itu bukan anak muda yang hidupnya kudus. Bukan berarti nggak boleh hidup kudus, harus teman-teman. Tapi itu yang tidak ditakutkan oleh iblis, bukan ditakutkan oleh iblis. Teman-teman yang rajin pelayanan hampir setiap minggu mungkin ada di gereja. Teman-teman yang suka menabur, teman-teman yang suka memberi, teman-teman yang suka lakukan segala bentuk kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu iblis nggak pernah takut teman-teman. Iblis cuma takut sama anak-anak muda yang mengerti kenapa Tuhan ciptakan dia. Dan dia mengerjakan tujuan yang Tuhan taruh buat hidupnya dia. Iblis baru worry. Tahukah teman-teman waktu Yesus hidup, iblis nggak pernah khawatir selama dia masih anak-anak. Waktu Yesus berkhotbah,
Pada usia 12 tahun di bait Allah dia menerangkan firman Tuhan dan di hadapan banyak orang tua, ahli-ahli Taurat. Itu wow banget sebenarnya. Anak 12 tahun itu kayak Ryu kali ya. Perintis atau pewaris ya teman-teman. Ya, mungkin sangat kecil gitu tapi dia sudah bisa menjelaskan firman Tuhan. Luar biasa sekali Yesus. Dan kalian tahu, iblis nggak pernah terganggu, terusik dengan ketika Yesus mengajar di bait Allah. Yang mencari Yesus siapa? Orang tuanya. Nak, pulang dulu nak. Bapak sama ibu sudah nyari kamu kemana-mana loh. Kamu kok tiba-tiba khotbah kayak gitu. Yesus membantah, bukan membantah ya. Yesus menyangga, wah debat itu. Ya, bukan doditan ya, debat gitu dia ngomong. Harusnya aku di rumah Allah gitu kan. Aku harus kayak gini-gini. Tapi sekali lagi Yesus tetap tunduk taat pada orang tuanya. Iblisnya mana? Nggak ada di situ teman-teman. Iblis baru muncul saat Yesus dibaptis. Baru Roh Kudus turun. Dan Tuhan ngomong apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di situ baru iblis worry. Yesus pergi ke padang gurun, dia berpuasa 40 hari lamanya. Untuk apa? Mempersiapkan dirinya masuk kepada panggilannya atau pelayanannya. Itu baru iblis khawatir. Apa yang dilakukan? Iblis mencobai Yesus. Ya, teman-teman pasti tahu ya ceritanya apa? Yesus waktu itu lapar, dia lagi mungkin ada sisi kelemahannya ya. Dia lagi lapar, tiba-tiba iblis datang, iblis bilang gini, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Wah, iblis tahu tuh momennya, ini dia lagi lapar, lagi lemah nih. Maka iblis mencobai Yesus bilang, kalau engkau anak Allah, gunakan kekuatanmu, gunakan kuasamu untuk mengubah roti menjadi, batu menjadi roti. Tapi Yesus berkata apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari dimsum aja. Enggak ya. Dari roti aja teman-teman. Langsung dicobai lagi. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu di atas bumbungan ini. Wah, dikasih apa? Sebuah kekuasaan. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, kamu lihat dunia ini. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka kuberikan seluruh dunia ini. Wah, Yesus dicobai di semua sisi-sisi yang seharusnya kalau manusia itu pasti lemah banget di situ. Kalau teman-teman lapar banget terus tiba-tiba ditawarkan makanan gimana? Pas lagi puasa misalnya. Terguncang gak tuh? Itu kalau malam-malam jalan di pinggir jalan gelap gitu kan. Ada mungkin ada kucing gitu, kita kalau saking laparnya kita bisa lihat itu kucing atau roti jatuh ya. Jalan lagi dekat disenari lampu, wah itu roti atau kucing ya. Pas mau dekatin lagi karena sudah saking laparnya dipegang terus bilang, betul kan perasaan saya ternyata Kenapa? Karena terlalu laparnya. Sama halnya dengan juga waktu itu kondisi Yesus teman-teman. 40 hari puasa lama banget gitu loh. Tapi waktu dia lapar dicobai oleh iblis, dia enggak bergeming, dia enggak kalah dengan tawaran iblis. Nah, iblis itu juga suka melakukan hal yang sama kepada setiap anak-anak Tuhan yang menemukan tujuan hidupnya atau tujuan yang Tuhan taruh buat setiap kehidupan kita. Yang setuju bisa katakan amin. Jadi teman-teman harus waspada. Sekali lagi, iblis itu seperti singa yang mengaum, yang mengelilingi kita, yang siap menerkam kita. Iblis kerjanya 24 jam nonstop teman-teman. Kita doanya 3 kali sehari, setiap hari. Iblis itu enggak merem hanya untuk memastikan setiap anak-anak Tuhan itu jatuh. Setiap anak-anak Tuhan itu gagal untuk memenuhi rencana Tuhan. Bayangkan Tuhan taruh sebuah tujuan buat setiap kita. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita mengenali kryptonite ini dan jangan sampai kita dikalahkan oleh itu. Sehingga kita tidak tahu ada rencana yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang besar itu digagalkan. Teman-teman tahu nggak? Saya percaya dan saya berdoa bahwa dari teman-teman EYC ini, one day akan ada dipakai oleh Tuhan di area-area pemerintahan. Amin. Ada yang nanti jadi mungkin bupati. Ya kalau nggak bupati, minimal ketua RT lah ya. Pemerintahan ya teman-teman ya. Mungkin ada bisnismen, ada pengusaha-pengusaha hebat yang lari di tempat ini. Ada pemimpin-pemimpin yang bisa menentukan nasib bangsa. Saya nggak tahu. Kalian nggak pernah ngerti itu. Tetapi percayalah, waktu Tuhan create kita, dia punya sebuah rencana yang besar,
atas hidupmu. Amin. Sekali lagi katakan dengan saya, bilang gini, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saya. Pegang dadamu, bilang Tuhan punya rencana yang besar buat hidup saya. Amin. Oke, kita sama-sama lihat di sini. Ada satu quotes tentang iblis ya yang gak pernah tinggal diam. Nah, iblis ingin kelemahan kita itu menjadi belenggu, teman-teman. Tetapi Allah ingin kelemahan itu menjadi jembatan menuju kemenangan. Lihat ini, waktu kita punya kelemahan, iblis itu suka banget. Untuk apa? Untuk menjatuhkan kita, untuk membelenggu kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Wow, iblis tuh gak suka banget teman-teman. Waktu kalian terikat dengan dosa-dosa tertentu, iblis itu gini, semakin membuat kamu nyaman dengan dosa itu. Semakin dibuat enak, dibuat PW teman-teman. Nah teman-teman harus membedakan antara tinggal di dalam dosa dengan jatuh di dalam dosa. Ya, tinggal di dalam dosa atau jatuh di dalam dosa itu ada suatu hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Yang pertama kalau jatuh di dalam dosa, teman-teman hanya jatuh untuk sementara waktu. Sifatnya tidak permanen. Ketika saya melangkah, saya jatuh di tangga ini. Tidak selamanya saya akan duduk di sini. Kenapa? Karena ini jatuh teman-teman. Berarti saya harus apa lakukan apa? Berdiri lagi dan berjalan lagi. Itu jatuh teman-teman. Artinya orang Kristen boleh nggak atau bisa nggak jatuh? Bisa banget. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, maka 7 kali pula dia akan bangkit. 7 kali orang berdosa? Enggak, Alkitab ngomong 7 kali orang benar. 7 kali orang yang tahu kebenaran jatuh, maka dia harus bangkit. Itu firman Tuhan. Tetapi tinggal di dalam dosa, itu artinya kamu nikmati banget kelemahanmu, dosamu. Kalau ini jalan teman-teman, dan di tengah-tengah jalan saya ini ada kubangan lumpur yang begitu besar, ya. Teman-teman kalau normalnya melihat kubangan lumpur itu, apa yang kalian lakukan? Kalian jalan terus terabaskah? Atau kalian mencoba untuk menghindari lumpur itu? Kira-kira apa yang dilakukan? Saya bertanya teman-teman. Menghindari ya, oke? Menghindari benar nggak? Atau teman-teman mungkin bilang, ada lumpur nih, enak nih, ya. Kalau mau ke kolam renang kan bayar ya. Ini seru nih, agak besar banget nih. Ya udah deh, terjun gitu kan. Ada yang gitu? Terus habis itu apa? Kecek-kecek di lumpur. Habis itu apa? Duduk di lumpur. Terus apa? Mandi lumpur. Wah seru banget ya. Di Sun City ada es gitu kan, mandi es. Atau mungkin bermain es. Tapi ini lumpur kayaknya seru banget. Ada yang kayak gitu teman-teman? Manusia normal pasti nggak mau kayak gitu. Pasti dia akan menghindari. Apalagi kalau misalnya sudah rapi, mau ketemu sama kerasnya gitu kan. Pasti akan menghindari. Kalau kita naik motor pun pasti kita akan menghindari. Apalagi kalau motor sudah dicuci. Ya, biasanya kayak apa? Pawang hujan ya. Kalau kita bisa cuci motor gitu baca hujan turun ya. Tapi kalau motor kotor tuh hujan gak turun-turun ya teman-teman. Nah, tinggal dalam dosa artinya kita masuk ke kubangan itu dan kita bermain dengan lumpur itu. Ada teman kita bilang, "Hei bro keluar." Enggak, enak banget di sini. Seru banget bikin konten lagi habis itu. Kamu buat nyaman dirimu. Nah itu artinya kita tinggal di dalam dosa. Kita nikmati dosanya. Itu yang membuat kita semakin lemah. Akhirnya kita nggak mengerti bahwa di luar sana ada kehidupan yang harus kita lakukan. Nah teman-teman, saya berdoa kita bukan orang yang seperti itu. Amin. Biasanya yang suka main di kubangan lumpur tuh apa? Apa? Nggak kedengaran? Kalian yang jawab ya teman-teman ya. Ya, biasanya itu gitu kan. Jadi teman-teman jangan tinggal di dalam dosa. Jangan tinggal di dalam kelemahanmu. Nah, coba cek apakah kryptonite itu ada di dalam dirimu. Nah, Superman tidak akan bisa menjadi pribadi atau seorang superhero kalau dia di sampingnya ada kryptonite, teman-teman. Dia harus apa? Lepas, menghindar dari itu. Bahkan bukan menghindar aja, menarik banget kalau di film terakhir yang punya James Gunn itu bagus banget. Dia harus ketemu sama sinar matahari dan menghisap cahaya matahari. Baru dia bisa pulih dengan cepat. Wah, itu seru banget. Nanti tunggu aja di Netflix teman-teman ya. Oke. Jadi beda ya. Nah, iblis tuh suka kayak gitu. Kalau kita terbelenggu, dia suka banget, dia seneng banget. Kalau kita apalagi masukkan ke saku kita, itu batu kriptonnya tuh suka banget.
Teman-teman kira-kira kalau ada kelemahan seperti itu kalian nyaman nggak? Contoh, kalian punya sepatu misalnya, nggak tahu kalian pernah ngalami ini, relate nggak sama kalian? Pernah nggak sepatu kalian tuh kemasukan batu kecil? Pernah ya? Rasanya gimana? Jalan tuh kayak, bodo amat gitu kan, nanti aja deh tanggung, mau dekat ke jalan. Enak nggak? Semahal apapun sepatu kalian waktu ada batu kecil aja, apalagi yang suka hiking misalnya, ya, ada batu kecil aja yang masuk, pasti nggak nyaman. Pasti kayaknya rasanya pengen buru-buru buka sepatu terus keluarin batunya, betul nggak? Nah sama dengan kryptonite teman-teman, sama dengan weakness yang ada di dalam kehidupan kita. Kita jangan nikmati itu. Kita harus against itu. Kita harus keluarkan itu. Karena kalau enggak, itu seharusnya membuat hidupmu tidak nyaman saat berjalan. Sampai sini teman-teman, bersama dengan saya, amin. Oke, masih ya. Jangan jangan buru-buru hilang teman-teman. Itu poin saya yang pertama teman-teman ya. Jadi yang kita perlu tahu bahwa setiap kita itu sebenarnya punya kelemahan. Manusia itu pasti memiliki kelemahan. Nah, kita sama-sama baca di Roma 7 ayat 19 sampai 20. Roma 7 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan seperti ini, sebab bukan apa? Bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat yang ke-20. Jadi jika apa yang tidak aku jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Artinya gini teman-teman, setiap kita ini manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Artinya setiap kita ini punya yang namanya kelemahan. Apapun itu bentuknya, saya nggak tahu kelemahan apa yang teman-teman miliki. Mungkin ada kelemahan secara fisik, mungkin ada kelemahan secara emosional, mungkin ada kelemahan dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang berakibat dosa. Mungkin ada kelemahan-kelemahan yang sebenarnya kita tidak ingin itu ada di dalam kehidupan kita. Di sini yang mau punya kelemahan selama hidup bisa angkat tangan? Saya rasa semuanya nggak mau yang normal, nggak mau. Kalau bisa hidup saya sempurna Kak, wah perfect banget. Tapi apa yang terjadi? Pada kenyataannya karena dosa, kita ini punya kelemahan. Di situ dikatakan tadi di dalam apa? Kitab Efesus tadi, betul ya, di Efesus dikatakan bahwa kita ini mau melakukan yang baik. Kita tahu, kita setiap minggu dengar firman Tuhan, maka kita ini sebenarnya penuh dengan konten firman Tuhan sebenarnya. Tapi seringkali yang keluar tanpa sengaja itu yang buruk, betul apa betul? Kita tuh pengen kalau bisa setiap hari tuh ngomongnya baik-baik aja Kak, halus, bener. Tapi terkadang kesenggol dikit, kebun binatang yang keluar semuanya, ya kan? Terkadang tuh kayaknya pengen banget kalau main game gitu kan, mabar bareng gitu, kalau ada temen yang agak-agak nggak cerdas, saya nggak mau bilang goblok ya teman-teman, ya nggak cerdas gitu, rasanya kan jengkel banget gitu kan. Wah tek, tapi dia nggak lakukan apa-apa. Rasanya kayak pengen banget gitu kan maki. Rasanya pengen banget apa, banting handphone. Oh enggak ya, kasihan handphonenya ya. Kayak pengen banget ngoblok-goblokin teman kita. Jarang ada yang waktu teman kita nggak maju-maju misalnya ininya nggak keluar, skillnya nggak keluar, terus apa kita bilang gini, ayo nggak apa-apa, semangat, kamu pasti bisa, Tuhan beserta dengan kita, mari kita berdoa. Nggak ada kayak gitu ya, ya kan? Pasti semuanya yang buruk-buruk semuanya yang keluar. Itu nature-nya kita memang. Tapi tahukah teman-teman, harusnya kita itu diciptakan oleh Tuhan itu sempurna. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita punya nature diri ini lebih suka yang buruk, lebih suka yang jahat dibandingkan yang baik. Betul apa betul? Ya kan? Itu yang terjadi teman-teman. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar bisa bersandar sama Tuhan dan bergantung sama Tuhan. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui atau kita kenali bahwa sekali lagi kita ini manusia yang lemah, punya weakness. Nah yang kedua teman-teman,
Jangan hopeless dengan kelemahan yang kamu miliki. Jangan hopeless ketika kamu merasa bahwa, Kak, ada sesuatu yang kayaknya nggak beres. Dari dulu ini kayaknya saya bergumul, saya berdoa untuk bisa lepas dari keterikatan ini, kayaknya nggak ada harapan sama sekali. Kayaknya selalu jatuh bangun di dalam dosa yang sama, di dalam kesalahan yang sama. Udah kayak Krispati tuh ya, kesalahan yang sama. Ya teman-teman, sorry ya jokes bapak-bapak teman-teman. Ya, jadi kayaknya sudah mentok Kak, kayaknya nggak mungkin, kayaknya Tuhan nggak akan pakai hidup saya. Saya katakan enggak teman-teman, Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan mau kalian menjadi seperti Superman, Superman rohani dalam kehidupan kalian. Kalian kuat, kalian bisa menghadapi proses kehidupan, kalian bisa fight dengan lingkungan di luar gereja teman-teman, di kehidupan kalian sehari-hari. Tuhan mau kalian strong banget, kalian kuat banget. Oleh sebab itu, poin yang kedua adalah seringkali kelemahan yang kelemahan kita itu seringkali akan dipakai oleh Tuhan menjadi kekuatan kita. Ya, Tuhan merubah semua bentuk kelemahan bisa menjadi kekuatan saat kita ada di tangannya Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Teman-teman gak usah angkat tangan, kalau hari ini kalian merasa, coba kalian lihat ke dalam diri kalian, kira-kira kalian punya kelemahan apa? Punya kekurangan apa? Kak, saya bego sejak lahir, maaf ya. Saya bego sejak lahir, Kak. Kak, saya lolah sejak lahir. Bukan loli, lolah. Lemot loadingnya, teman-teman ya. Kayaknya lemot banget, saya pribadinya kayak gitu, Kak. Kayaknya nggak mungkin deh, Kak, saya dipakai oleh Tuhan. Kak, saya punya kekurangan fisik, Kak. Kalau ketemu sama cewek nggak bisa ngomong, misalnya. Wah, itu kayaknya penyakit. Itu bukan kelemahan fisik ya, teman-teman ya. Bawaan mungkin ya, kadang-kadang kalau cowok kalau ketemu sama dia kadang-kadang deg-degan gitu kalau nembak ya. Atau ada mungkin yang gampang banget. Wah, pemain ya kalau gampang banget ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Kalian coba cek. Kalian coba lihat. Kak, saya ini nggak apa namanya, punya banyak kekurangan, misalnya suara saya nggak bagus, saya nggak bisa nyanyi Kak, suara saya nggak semerdu mungkin Dea, nggak semerdu Tina. Teman-teman, sekali lagi, apapun kelemahanmu saat ini, percayalah Tuhan bisa pakai apa yang kamu anggap sebagai kekurangan menjadi kekuatan. Yang percaya bisa katakan amin ya. Coba sama-sama kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya Tuhan menghendaki, bukan berarti Tuhan menghendaki kita hidup dalam kelemahan, enggak. Tetapi Tuhan mengizinkan kelemahan ada di dalam kehidupan kita supaya kita lebih bergantung sama Tuhan. Teman-teman bisa bayangkan kalau Superman gak punya kelemahan, apa yang terjadi? Sombong banget, sombong amat, gitu kan. Ada Mandra? Oh enggak ada, ya. Sombong banget mungkin Superman. Superhero gak bisa dikalahkan karena gak ada kelemahannya. Tetapi menarik banget Superman ternyata sepowerful itu pun punya kelemahan. Apalagi kalau di film yang baru, dia emosi banget ketika apa? Ketika dikritik sama Lex Luthor gitu kan. Kamu enak, kamu manusia super. Kamu gak merasakan seperti apa yang aku rasakan. Superman komplain, kamu pikir saya gak kerja ya? Kamu pikir saya gak sakit hati ketika mungkin disakiti oleh pacar saya? Lex Luthor kan gak tahu ya, tapi dia punya perasaan yang dia bisa ungkapkan, dia bisa utarakan. Nah artinya kita perlu ada yang namanya kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya nggak punya balon tapi bisa bayangkan, imajinasikan aja di dalam alam bawah sadar kalian ya. Kalau di tangan saya ini ada balon yang diisi apa? Biasanya balon apa yang bisa terbang itu diisi apa? Helium ya. Saya mau bilang halogen lagi ya. Helium ya teman-teman ya. Diisi helium pasti bisa terbang. Teman-teman, istilahnya helium itu kekuatan yang ada di balon itu supaya balon bisa terbang. Tetapi menariknya kalau balon helium itu selalu ada gini, ada benang kecil yang diikatkan di balon itu dan kita pegang, betul nggak? Benang kecil itu sebenarnya nggak ada artinya apa-apa, itu hanya butiran-butiran debu sebenarnya. Nggak berarti, tetapi perlu benang itu supaya balon itu nggak lepas. Nah sama, ketika kita memiliki kelebihan, kekuatan dan sebagainya, terkadang Tuhan izinkan ada kelemahan di dalam kehidupan kita, supaya membuat kita tuh sadar dan tahu bahwa sebenarnya kita ini nggak hebat-hebat amat. Dalam bahasa sekarang itu nggak sombong banget gitu loh.
Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Ya, kalau kita bisa lihat di dalam kehidupan beberapa tokoh Alkitab ya saudara ya, tentang kelemahan, kita boleh bilang gini, ya saya punya kelemahan Kak, tapi apakah itu harus dibiarkan? Tidak teman-teman. Kelemahan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, apalagi itu sifatnya bentuk dosa ya, bentuk dosa, karena itulah penghalang terbesar untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita masih menyimpan atau tinggal di dalam dosa kita, itu harus kita bereskan. Ada satu quote menarik banget, dikatakan seperti ini, kelemahan yang tidak diurus akan menjadi kejahatan yang serius. Kelemahan yang tidak diurus akan menjadi kejahatan yang serius. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat masuk ke beberapa sekolah ya teman-teman ya, bersama dengan No Apology sama teman-teman City Face gitu kan. Terus kita melayani di satu sekolah, di dua sekolah. Sekolah negeri dan sekolah YPM Islam ya, di Sidoarjo. Dan waktu itu ada materi yang menarik banget dan membuat saya itu merasa kayak, wow, ternyata ini menjadi dosa kecenderungan di generasi ini dan perlu di-highlight karena hampir setiap anak muda itu pasti jatuhnya ke sini. Boleh kasih lihat fakta dan data, mungkin ada tim Mulmed. Ada beberapa, ada kurang lebih 9 sebenarnya, tapi ada yang aku highlight teman-teman. Di sini dikatakan gini, fakta generasi muda Indonesia. Seks bebas itu 20% remaja di usia 14 sampai 15 tahun, dan 60% usia 16 sampai 17 tahun sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu datanya dari BKKBN tahun 2023. Pornografi, ya kita nggak asing dengan ini ya. Saya nggak perlu suruh teman-teman angkat tangan siapa yang nggak terpapar ya. Karena data sudah membuktikan misalnya ada 91% remaja di Indonesia pernah terpapar dengan pornografi lewat gadget. Datanya dari Komisi Perlindungan Anak di tahun 2022. Artinya ini dosa yang serius yang sering terjadi di generasi ini. Nggak perlu dijawab betul, dalam hati aja kalau itu memang benar ya, faktanya seperti itu. Dan teman-teman tahukah teman-teman, ini yang sering kali menjadi kryptonite di dalam kehidupan kita. Ini seringkali yang menjadi penghalang. Bahkan kalau saya teruskan sebenarnya ada dampak dari ketika seks bebas dilakukan, pornografi dilakukan. Terus menerus secara kontinu dalam kehidupan kita. Dampak pornografi mungkin kita bilang gini, Kak saya kan cuma nonton, nyambi aja Kak, nggak terikat kok. Cuma lihat-lihat aja. Teman-teman kalau kalian lakukan secara kontinu, itu selain merusak otak kita, membuat kita jadi pribadi atau cowok-cowok atau mungkin cewek-cewek yang lebih bego dibandingkan teman-teman kita yang gak terpapar. Karena dampaknya itu merusak banget otak kita. Jadi terkadang kalau kita lolah, kita lemot, mungkin cek. Sudah terlalu sering nonton. Jadi gak usah ngomong soal tujuan hidup Kak, gak usah ngomong tentang destiny Kak. Untuk bisa lepas dari ini saja, saya perlu berdoa, puasa, bergumul, bahkan bertahun-tahun masih belum bisa lepas. Tahukah teman-teman, mungkin kalian bilang, ini kenakalan remaja aja Kak. Enggak teman-teman. Ketika kalian melakukannya bertahun-tahun, bahkan mengikat kalian, itu bisa menjadi benih-benih dosa yang kalian akan bawa ke dalam pernikahan kalian nantinya. Jadi jangan main-main dengan ini. Ketika kalian gak bisa menang, gak bisa breaking keterikatan kalian dengan pornografi, kalian akan membawanya ke dalam pernikahan kalian nantinya. Dan pria-pria atau mungkin ya lebih ke pria mungkin yang punya addiction dengan ini itu akan lebih banyak bergumul dengan kehidupannya waktu di pernikahan. Kita berpikir bahwa menikah aman Kak, halal nanti. Kita punya pasangan yang sah yang diberkati di dalam Tuhan. Kalau kalian masih melakukan, masih terikat dan membiarkan kryptonite itu kalian masukkan ke dalam kantong kalian. Kalian sedang menciptakan monster buat masa depan kalian. Beberapa hari lalu, ketika saya menulis perenungan waktu itu, saya tulis di quotes di Instagram. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat, nggak nge-like nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya itu tentang saya tulis tentang pacaran dan menikah ya. Salah pilih pacar itu menyesalnya beberapa tahun. Ya kalau kalian pacar 4 tahun, pacaran 5 tahun, putus ya udah gitu loh. Minimal 2,5 tahun dari hubunganmu, kamu belum bisa move on.
nangis gitu kan, masih kontek-kontekan pengen balik lagi mungkin ya kan. Tapi teman-teman waktu kalian salah memilih pasangan hidup, itu penyesalannya seumur hidup. Jadi pertimbangkan baik-baik dalam memilih pasangan hidup. Karena kalian masuk ke dalam pernikahan, di dalam kekristenan tidak kenal yang namanya perceraian. Jadi make sure dirimu untuk ini pasangan terbaik, ini pasangan yang aku bisa hidup bersamanya sampai maut yang memisahkan. Karena pernikahan itu tidak mudah, teman-teman. Ini bukan nakut-nakutin tapi tidak mudah. Ketika kalian salah memilih pasangan, kalian akan terjebak di dalam sebuah kehidupan yang mungkin kalian nggak pernah merasakan neraka itu seperti apa sih Kak panasnya. Penderitaannya seperti apakah. Waktu kalian salah memilih pasangan, kalian akan bisa feel it. Neraka itu seperti apa. Mau pulang ke rumah rasanya malas banget. Karena apa? Karena mungkin karena salah pilih pasangan, ya rumah saya berasa jauh lebih panas Kak dibandingkan neraka tingkat ketujuh. Wow, sedap. Kenapa salah pilih pasangan? Nah, singkat cerita beberapa waktu lalu tiba-tiba ada seorang yang di sosial media yang follow saya, agamanya Katolik teman-teman ya pasti bukan Elohimers ya. Tiba-tiba dia kontak saya dan dia bilang gini, Pastor boleh nggak saya cerita, saya curhat. Dia DM gitu kan, dia DM. Saya bilang oke boleh, saya ada kosong jam segini dan kalau mau cerita oke saya akan dengerin. Singkat cerita dia cerita tentang kehidupannya dia dan pasangannya. Pasangannya dia bilang ini, mereka sudah menikah 16 tahun pernikahan, ya jauh lebih tua daripada saya dengan Kak Niki, beda setahun. 16 tahun pernikahan dan tiba-tiba dia bilang gini, di 3 tahun sebelumnya ini prianya yang telepon saya, yang kontak-kontakan sama saya itu dia tiba-tiba kena stroke. Usianya waktu masih sekitar ya 40-an lah, masih di bawah 30 something lah belum 40. Tiba-tiba kena stroke. Dia dulu orangnya, orang lapangan sekali, pekerja keras, pria yang bertanggung jawab dan sebagainya. Tiba-tiba karena kelelahan dia kena stroke. Dan apa yang terjadi? Pasti terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain karena ada pembuluh darah pecah di otaknya. Akhirnya apa? Dia waktu itu sempat beli rumah di Sidoarjo, tapi karena sudah nggak kerja, nggak sanggup meneruskan, akhirnya dia kembali ke rumah mertuanya. Rumah mertuanya bersama dengan istrinya dan di sana dia selama setahun dia cuma kerjaannya tidur dan dirawat oleh istrinya sampai di titik di mana istrinya sudah lelah mengurusi dia. Teman-teman mau diteruskan ceritanya atau enough? Teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi? Istrinya mulai apa? Tidak mau lagi mengurus suaminya. Mereka tinggal di lantai bawah, istrinya bilang saya temanin mama aja ya di lantai atas. Awalnya cuma tidurnya aja di atas. Sekian tahun mulai terpisah, nggak tidur bareng. Habis itu apa yang terjadi? Dia mulai bawa lagi alat-alat make up-nya, ya, semua keperluannya untuk kalau biasa istrinya pergi kerja diambil semua dipindahin. Sampai akhirnya nggak pernah komunikasi sama sekali. Sampai di titik akhirnya ternyata didapatin bahwa suaminya mendapatin bahwa ternyata pasangannya sudah tidak setia lagi sama dia. Karena apa? Kelemahan fisik. Karena apa? Sekali lagi, karena ternyata sebelum mereka memulai hubungan, masuk ke dalam pernikahan, hubungan mereka sudah hancur-hancuran. Istrinya punya pria lain, idaman lain, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Dan suaminya tahu, suaminya cuma bisa diam, berdoa, dan tetap bisa belajar untuk mengasihi pasangannya. Itu bukan hal yang mudah, saya tahu itu nggak enak dan dia menghidupi selama 4 tahun ini. Dia akhirnya cerita semuanya ke saya cuma jadi pendengar yang baik, ya. Ya ternyata memang ya itu mungkin tugasnya psikolog ya Ci ya, biasanya kayak gitu dengerin ya. Ya kenapa saya tahu psikolog dibayar mahal teman-teman ya. Yang murah itu pendeta aja teman-teman ya kalau mau cerita ya. Ya tapi saya cuma dengerin aja, dia tumpahkan semuanya, dia ceritain semuanya, saya cuma bilang Tuhan, kasihan banget ini suami. Dia benar-benar nggak berdaya, dia nggak mau untuk terkapar. Saya nggak pengen sakit sebenarnya, saya pengen bekerja, saya pengen menjadi bapak rumah tangga yang baik, suami yang baik, yang bisa menghidupin istri dan anak-anak. Tapi pada kenyataannya bahwa sekali lagi, ya itu jadi janji nikah itu ternyata
kita mungkin lihatnya kalau teman-teman mungkin kalian ada teman-teman yang nikah tuh kayaknya seru banget gitu loh. Ada yang nikah gitu kan, terus aku akan menerima gitu kan. Niki Melisa dalam keadaan sehat maupun sakit. Serius ngomong gitu. Saya akan menerima kamu dalam suka maupun duka. Wow, mungkin kalau suka ya nyaman aja. Tapi kalau pas nggak kerja, bangkrut dan sebagainya, nggak punya pekerjaan gimana? Dalam suka dan duka, baik hidup maupun mati. Wah, serius. Ternyata itu nggak segampang itu teman-teman. Saya baru mendengarkan kemarin, saya langsung berpikir, saya langsung datangin istri saya Kaniki, sayang please, jangan tinggalin aku. Kalau misalnya aku tidak segagah dulu. Ada ketakutan gitu teman-teman. Tapi saya tahu, saya ngerti banget pasangan saya ini yang terbaik yang Tuhan kasih buat saya. Dan itu anugerah terindah yang pernah aku miliki. Wes. Oh, Bapak jokes lagi keluar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ternyata serumit itu, sekomplikated itu di dalam memilih pasangan hidup itu berdampak seperti itu. Jadi apa yang kita kerjakan di masa muda kita, itu dampaknya akan kita bawa ke masa depan. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita jangan sampai salah memilih. Ya, saya doakan teman saya ini ya, sangkapnya seperti itu, yang konseling saya bilang saya doakan, apa yang bisa saya bantu, ya nggak usah, pastor saya cuma pengen didengar aja, tolong doakan. Karena setiap kali dia bawa orang untuk mencoba untuk apa, apa istilahnya ya, mendamaikan itu seringkali disalahpahami oleh istrinya. Sekali lagi tidak mudah dan itu menjadi kryptonite buat teman saya ini dalam kehidupannya dia. Oleh sebab itu teman-teman, kalau ada kelemahan yang hari-hari ini kalian rasakan atau kalian lakukan, baik itu bentuknya dosa, tolong diurus. Segera. Diselesaikan. Karena kalau tidak, itu akan menjadi kejahatan yang serius di masa depan. Jangan anggap remeh itu, karena itu bisa menghancurkan hidupmu. Saya akan akhiri dengan cerita ini sambil saya minta pemain musik, WL Singer, untuk bisa naik. Di Alkitab ada satu tokoh pribadi yang Tuhan pakai luar biasa. Bahkan Tuhan sudah taruh destiny dan tujuan yang jelas buat hidupnya. Tapi karena dia tidak mengerti itu, tidak coba untuk menjaga itu, akhirnya hidupnya berantakan, bahkan mengalami kehancuran di akhir hidupnya, di ending hidupnya. Teman-teman mungkin tahu cerita ini, yaitu seorang pribadi yang sama kuatnya dengan Superman, cuma nggak punya sayap dan nggak bisa terbang. Siapa dia? Simpson teman-teman. Kita tahu ya Simpson ya. Simpson adalah seorang pribadi yang Tuhan itu sebelum membentuk dia di dalam rahim ibunya, dia sudah mengerti anak ini akan jadi seperti apa. Tuhan tahu tujuan hidupnya dia. Tuhan akan pakai seperti apa. Tuhan punya rencana yang besar buat ini orang. Tetapi karena dia nggak mengerti, makanya hidupnya jadi sembarangan teman-teman. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, kayaknya aku udah mulai pakai kacamata deh sayang. Kecil banget. Ya, Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau tidak minum anggur atau minuman keras dan janganlah makan makanan yang haram. Sebab anak itu akan menjadi seorang nasir untuk Allah sejak dari kandungan ibunya. Ia akan memulai menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Simpson punya tujuan, dia diberikan kekuatan oleh Tuhan, bahkan waktu dia di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah punya rencana, sudah punya planning, sudah punya destiny buat hidupnya dia. Bahkan bukan itu saja, Tuhan memberikan dia kekuatan. Beda-beda tipis dengan Superman, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Tetapi waktu dia lahir, tujuannya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin, tapi justru dia menyalahgunakan kekuatannya. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa sebenarnya ada rencana Tuhan yang Tuhan kasih buat dia untuk dia kerjakan. Tetapi dia menyalahgunakan kekuatannya untuk dipakai apa? Memikat hati para wanita. Jatuh bangun di dalam dosa seksual. Bahkan di akhir hidupnya, ya, dia punya pacar yang kita semua tahu, kerasnya siapa namanya? Delilah. Ya kan? Nah ini seringkali nih cowok yang terkadang ya hidupnya sudah benar, punya tujuan hidup, tiba-tiba ketemu sama pasangan yang salah nih kayak gini.
Atau mungkin sebaliknya, wanita hidupnya udah benar, sudah punya tujuan, wah luar biasa banget, tiba-tiba ketemu sama pasangan yang salah nih. Wah, ketemunya di mana? Di ya tadi di pub Senopati mungkin ya teman-teman. Ya, mungkin ketemunya di mana? Di tempat-tempat yang tidak seharusnya dia dapatkan. Dan Delila pas ketemunya bukan di tempat, bukan di gereja kan teman-teman, bukan di rumah Allah, bukan di tempat-tempat yang holy, di tempat-tempat yang di pinggir jalan seperti itu. Akhirnya apa? Simpson jatuh hati, bucinnya parah banget nih sama Delila. Sampai sesuatu hal yang tidak boleh dia katakan kepada wanita ini, dia katakan. Simpson, ya kan dipakai orang Filistin untuk menjatuhkan Simpson. Nah ini kayak iblis nih, seringkali apa? Dia mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Simpson. Dia pakai Delila. Mungkin iblis nggak datang langsung kepada Simpson, tapi dia pakai Delila. Simpson, boleh nggak kasih tahu kelemahanmu apa? Kita tahu kan Delila dibayar sama orang-orang Filistin supaya Simpson ini dibunuh. Simpson bilang apa? Kalau engkau mengikat aku dengan tali rafia misalnya, maka aku akan lemah. Wah. Diikatlah dia dengan tali rafia pertama kali, percobaan pertama sama Delila. Dia bilang, Simpson, Simpson, orang Filistin datang. Langsung dia, wah buka dengan gampang. Begitu seterusnya. Sampai terakhir dia sudah nggak tahan. Karena Delila sangat merengek-rengek. Nah wanita ini jagonya di situ ya. Kayak lagu lama juga tuh ya. Pria udah bertekuk lukut di mana yang di titik kerling wanita. Wah, lagu apa? Ya. Jadi dirayu akhirnya dia sampai di titik di mana dia gak berdaya lagi. Wah, di saatku tak berdaya. Wes, mungkin Simpson ngomongnya kayak gitu, nyanyi gitu. Wah, apa yang terjadi? Dia bilang gini, potong rambutku, maka kekuatanku akan hilang. Nah kejadian kan, waktu dia tidur, di pelukannya Delilah, wah, dipotong rambutnya, jebret. Ini yang menarik. Waktu dipotong rambutnya, ada ayatnya teman-teman. Itu waktu aku baca itu mau nangis banget. Waktu Simpson rambutnya dipotong oleh Delila, Alkitab ngomong gini, maka roh Allah pergi daripadanya. Itu waktu baca itu kayak, waduh Tuhan. Ini suatu hal yang precious banget. Itu core-nya Simpson gitu loh. Kekuatannya Simpson itu pada Tuhan, pada kekuatan Tuhan, pada roh Allah yang diam di dalam Simpson. Tapi waktu dipotong, dikasih tahu kelemahannya dan Delilah melakukannya, maka roh Tuhan yang ada pada Simpson pergi meninggalkan dia. Dan apa yang terjadi? Waktu Delilah bilang, Simpson orang Filistin datang, maka Simpson tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ditangkap, dia dibelenggu, bahkan menariknya gini, dia dicongkel matanya dan dijadikan bahan olok-olok oleh orang Filistin. Diketawain. Ini yang dibilang nazir Tuhan, ini yang dibilang hakim orang Israel yang akan menyelamatkan orang Israel. Payah. Ketika kita membiarkan kelemahan kita mungkin yang kecil yang kita nggak urus, one day itu akan menjadi hal yang bisa membunuh kita. Like kryptonite. Kalau kryptonite dibiarin bersama dengan Superman, Superman pasti akan mati. Sama dengan kelemahan-kelemahan yang kita biarkan. Bahkan bukan biarkan aja, kita entertain kelemahan itu. Kita nikmati, kita entertain. One day itu akan membunuhmu. Kita tahu endingnya, ya Alkitab ngomong Simpson membunuh lebih banyak orang Filistin dibandingkan sebelumnya. Tapi yang mengenaskan adalah dia juga harus mati dengan orang-orang Filistin. Hari ini semua teman-teman merenungkan apa kira-kira yang saat ini menjadi kelemahan yang perlu engkau atasi. Apa? Kalau boleh saya kasih beberapa langkah, 3 langkah aja teman-teman ya. Untuk bisa mengatasi itu dengan cepat aja. Koko Beni boleh mainkan. Sedap. Thank you Koko Beni. 3 langkah yang pertama. Langkah yang pertama teman-teman. Saat engkau punya kelemahan, yang pertama engkau harus akui itu di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan. Tuhan aku gak sempurna. Aku punya ini kekurangan Tuhan. Aku sudah berjuang berkali-kali tetapi selalu gagal. Datang lagi sama Tuhan. Bilang Tuhan ini kelemahanku. Tolong aku. Bantu aku.
Simpson di akhir hidupnya dia, sebelum dia bisa membunuh orang Filistin jauh lebih banyak, dia bilang ini, Tuhan ampuni aku. Aku sudah menyalahgunakan kekuatan yang sudah Engkau beri. Sehingga endingnya aku harus menjadi badut bagi orang-orang Filistin di hadapanku. Dia bilang, Tuhan ampuni aku, berikan aku kekuatan-Mu sekali lagi. Wow. Yang kedua teman-teman, dituliskan apa? Bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Tahukah teman-teman, Tuhan pengen banget kita nih hidup kudus. Kalau yang masih pacaran, pacaranlah, jaga kekudusan sampai nanti kalian menikah. Itu modal penting banget. Ini bukan omong-omong teman-teman, tapi ini modal penting banget. Karena itu akan membawa kalian ke dalam pernikahan yang akan sangat diberkati Tuhan dan dampaknya itu banyak. Waktu kalian hidup kudus dan menjaga kekudusan sampai di titik pernikahan. Bergantung penuh sama Tuhan. Simpson waktu dapat kekuatan, dia sombong banget. Dia nggak butuh Tuhan rasanya. Dia bisa lakukan seorang diri. Dia bunuh keledai, dia bunuh orang-orang Filistin banyak banget pakai kekuatannya sendiri. Tapi waktu dia nggak berdaya, waktu dia lemah, waktu dia akhirnya jatuh ke tangan orang Filistin menjadi badut, apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan dan dia berharap Tuhan tolong dia. Kekudusan tidak mungkin bisa kita hidupi tanpa bantuan Tuhan, teman-teman. Kita nggak mungkin bisa hidup kudus tanpa Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kita harus bangun connection sama Tuhan every day. Baca firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga adalah bangun disiplin rohani. Apa itu disiplin rohani teman-teman? Kita semua sudah tahu doa, merenungkan firman Tuhan, memiliki komunitas rohani, memiliki accountability partner. Hidup di dalam sebuah komunitas, hidup di mentoring, punya teman yang bisa berbagi cerita dan saling menguatkan, itu penting. 3 hal ini, bagaimana kita bisa handle, bisa melawan, atau menyingkirkan kryptonite dari kantong kita, atau batu yang masuk di sepatu kita. Amen. Belajar sesuatu pada siang hari ini? Sekali lagi, kita perlu Tuhan teman-teman. Untuk bisa menjadi pribadi yang mengalahkan setiap kelemahan kita. Gak bisa pakai kekuatan kita sendiri, kita terbatas. Kita butuh Tuhan. Kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus belajar untuk bertumbuh di dalam disiplin rohani dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman tuh bangkit berdiri. Sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Saya gak tahu berapa minggu lalu, mungkin 2 minggu lalu kali ya. Atau minggu pertama waktu Aji bawain pujian ini, bawain worship ini tuh kayak kena banget. Itu kayak sesuatu banget, kayak gue banget gitu loh. Kalau bisa bahasanya sekarang gitu kan. Kayak wah, ini kayak seolah-olah kayak kita ini gak bisa hidup tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Itu bukan berlaku kayak gini. Kita bilang kita bisa kaya kok tanpa Tuhan, mungkin bisa. Tapi kamu gak bisa free dari dosamu, dari kehidupanmu jatuh bangun di dalam dosa tanpa Tuhan. Kamu perlu Tuhan, engkau perlu Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar untuk tinggal di dalam Tuhan. Kita bilang Tuhan, aku perlu engkau, aku butuh engkau. Supaya hidupku bisa mengerjakan rencanamu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini.